Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen pengajar dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan daring pada hari ini. Kami dari kelompok 9, saya Tina Rahmawati. Saya Tendi Haryanto Akbar. Akan mempresentasikan yang berjudul Neraca Saldo. Pengertian, kegiatan yang dilakukan setelah kita memposting buku besar pada satu siklus akuntansi. Neraca saldo ini merupakan daftar yang berisi keseluruhan data-data dari buku besar seperti nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Berbagai daftar yang dipersiapkan untuk melihat kesamaan atau menguji keseimbangan antara jumlah debit dan kredit pada akun-akun yang ada di buku besar. Biasanya dibuat dalam bentuk saldo akun pada akhir setiap periode. Neraca saldo membuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai bahan evaluasi. Fungsi neraca saldo. Yang pertama ada fungsi persiapan untuk mempersiapkan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Yang kedua, fungsi pencatatan untuk mencatat setiap data-data yang ada pada setiap akun. Yang ketiga, fungsi koreksi untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Yang keempat, fungsi monitoring, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Di sini ada jenis neraca saldo. Belum disesuaikan. Daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke buku besar kemudian dipindahkan ke daftar saldo. Yang kedua, sesudah penyesuaian. Daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Dalam akuntansi berbasis akrual, maka ada beberapa akun yang perlu penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada penutup, daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Lalu berikutnya ada manfaat. Yang pertama, menguji keseimbangan perkiraan buku besar pada akhir periode. Yang kedua, menguji ketelitian dan kebenaran pencatatan baik dalam jurnal maupun buku besar. Yang ketiga, sebagai dasar laporan keuangan perusahaan dan membantu proses pengecekan keuangan perusahaan. Lalu ada ketentuan pembuatan neraca saldo. Yang pertama, nama akun di neraca saldo sama dengan yang di buku besar. Yang kedua, nama akun, aktiva lancar hingga aktiva tetap. Utang lancar hingga utang jangka panjang. Modal, pendapatan, biaya. Yang ketiga, total rupiah debit sama dengan total rupiah kredit. Di sini ada contoh tabel neraca saldo. Yang pertama nama perusahaan, berikutnya neraca saldo, lalu ada periode perusahaan. Dalam tabelnya ada nomor akun, nama akun atau keterangan, debit dan kredit. Keterangan, kolom nomor akun. Kolom ini berisikan tentang nomor atau kode dari setiap akun yang terdapat dalam buku besar perusahaan yang dimasukkan secara sistematis, mulai dari kode yang menunjukkan akun harta sampai kode 4 yang menunjukkan akun beban. Kolom nama akun, pada kolom ini berisikan nama-nama akun yang tercantum dalam buku besar perusahaan. Untuk mengisi nama akun ini yaitu diurutkan berdasarkan golongan akun harta, golongan utang, akun modal, akun pendapatan, dan akun beban. Kolom debit diisi sesuai dengan yang sudah tercatat dalam buku besar. Kalau kolom kredit, dalam kolom ini berisikan total saldo kredit yang sudah ada dalam buku besar.
Di sini ada menghitung saldo dari setiap akun buku besar. Buku ini yang tulisannya warna merah saldonya. Yang kedua, saldo setiap akun disusun dalam daftar saldo berdasarkan urutan nomor dan sifat-sifat setiap akun. Ini dari buku besar lalu dipindahin ke neraca saldo. Lanjutan dan seterusnya. Lalu ada contoh gambaran neraca saldo. Keterangannya, dalam contoh neraca saldo, bengkel Nagamas keseimbangan antar debit dan kredit diperhatikan pada jumlah Rp950.000. Saldo-saldo akun diambil dari akun yang bersangkutan di buku besar. Misalnya, saldo debit akun kas dalam neraca saldo sebesar Rp12.500 adalah merupakan saldo akun tersebut di buku besar. Jadi, saldo-saldo pada buku besar dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan kode akun, nama akun, debit, dan kreditnya. Kesimpulannya, neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama trial balance adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Adanya neraca saldo dapat digunakan sebagai yang pertama, patokan agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau pemindah bukuan ke kolom debit dan kredit buku besar. Yang kedua, menganalisis pemakaian modal usaha selama satu periode akuntansi. Yang ketiga, menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan. Yang keempat, menilai struktur pendanaan perusahaan. Yang kelima, mengetahui perkembangan perusahaan pada masa mendatang. Yang terakhir, menjadikan laba rugi sebagai dasar pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan sama salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.